Assalamualaikum, Slemes. Welcome back with me Mirza Alasani di sharing session Campex Fornas Malang 2022. Asik. Ben koyo 5.0. Di episode ketiga dengan saya Mirza Alasani dan narasumber kita yang sangat luar biasa karena kita tidak mengundang narasumber yang tidak sekolah apa nih. Kelebihan ini. Langsung saja, mari kita sambut beliaunya adalah Mas Dery. Oke, terima kasih semuanya Mas Mirza. Perkenalkan, salam kenal dari saya. Nama saya Dery Ariswanto, biasanya dipanggil Dery ya. Kebetulan saat ini menjadi salah satu tenaga pendidik di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kesibukan lain mungkin aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Saya sebagai salah satu penerima beasiswa bidik misi di Universitas Trunojoyo Madura ketika kuliah S1 dulu. Tahun berapa, Mas? Mulai masuk tahun 2013 sampai lulus tahun 2017. Oh, mantap. Jadi sekali. sudah lama lah gitu. Ya, itulah sekilas tentang Mas Dery. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Mas. Monggo diminum dulu, Mas. Oke. Dan Kak kering. Studio supported by Endorphin. Ben koyo sponsor biasa nih, Mas. Mari diombe. Wah, enak sekali. Teh dari mana ini? Ben koyo sponsor loh, Mas. Oke, langsung ke topik aja, Mas ya. Beasiswa. Beasiswa itu apa sih, Mas? Oke, istilah beasiswa itu adalah salah satu bantuan biaya pendidikan yang memang diberikan oleh instansi baik itu pemerintah ataupun di luar pemerintah. Jadi beasiswa itu adalah salah satu jalan atau alternatif ketika seseorang khususnya pelajar itu ingin mendapatkan bantuan biaya untuk pendidikan baik mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Karena mungkin kita pernah mengetahui bersama kalau kita masa-masa sekolah dulu ada namanya bantuan BOS, bantuan operasional sekolah, kemudian ada beasiswa dari sekolah atau dari pemerintah tingkat sekolah dasar, SMP sampai menengah atas. Itu semuanya ada istilah-istilah beasiswa. Jadi kesimpulannya beasiswa itu adalah bantuan biaya yang digunakan untuk menempuh pendidikan mulai dari jenjang dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi. Oh. Saya bilang tadi bantuan biaya, Mas yo. Yeah. Mungkin nggak sih beasiswa itu nggak pakai biaya? Misalkan bantuan selain biaya, mungkin nggak? Oke, kebanyakan beasiswa secara umum ya, khususnya kalau di dunia pendidikan, itu selalu orientasinya adalah biaya. Tetapi kadangkala ada yang biaya itu tidak dikasihkan oleh penerima beasiswa, jadi langsung digunakan untuk keperluan pendidikannya saja. Itu ada beberapa beasiswa yang semacam itu. Tapi kebanyakan secara umum itu beasiswa ya meliputi biaya pendidikan, kemudian kadang juga ada uang saku, uang biaya hidup lah itu beasiswa. Berarti beasiswa itu tidak bisa lepas dari uang. Pasti itu. Orientasinya uang. Jadi kalau istilah anak muda sekarang kan selalu orientasinya cuan. Oh, ya, siap. Cuan oriented. Enak. Begitu juga kita ya untuk jadi mahasiswa atau pelajar itu juga paling enggak harus berusaha untuk mengejar itu. Siap. Meskipun bukan tujuan akhir tapi dengan cuan, dengan beasiswa kita bisa menempuh segalanya kan gitu. Enak. Siap, Mas. Terus macam-macam beasiswa itu apa sih, Mas? Oke. Kalau beasiswa ini jenisnya banyak sekali ya. Kalau ini kita berbicara di tingkat pendidikan dasar atau pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Oke. Kalau beasiswa di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi itu dilihat dari jenisnya dulu. Kalau dilihat dari jenisnya pemberinya siapa, itu nanti bisa dikategorikan menjadi dua. Ada beasiswa yang diberikan pemerintah, ada yang diberikan oleh swasta. Kalau yang diberikan pemerintah misalnya ada beasiswa KIP kuliah. Itu kan memang menjadi salah satu program pemerintah untuk supaya teman-teman pelajar itu bisa mengakses pendidikan tinggi seluas-luasnya. Tidak kurang lebih dari 200.000 per tahun itu kuotanya. Jadi baik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta itu berhak untuk mengakses itu dengan catatan-catatan atau prasyarat-prasyarat tertentu. Terus kalau mau lanjut S2, S3 itu juga ada namanya LPDP. Itu dari instansi pemerintah di lembaga Kementerian Keuangan. Jadi itu yang dari pemerintah. Kalau di Lamongan sendiri ada itu beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lamongan, beasiswa Pemkab itu untuk bantuan bagi
teman-teman yang mau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri Jawa Bali dan juga swasta di Lamongan, itu juga ada bantuannya, beasiswanya sendiri. Kemudian beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta, itu juga macam-macam Mas. Ada yang dari perusahaan, misalkan ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian beasiswa Jarum Beasiswa Plus, kemudian Tanoto Foundation, PPA, BBM, banyak sekali beasiswa yang sifatnya ongoing. Terus karena tadi saya menyebutkan ongoing, jadi beasiswa itu sebenarnya ada, kalau dilihat dari waktunya, waktu memperolehnya itu ada dua. Ada yang beasiswa langsung melekat pada saat dia mendaftar di perguruan tinggi, misalkan kayak bidik misi, atau sekarang diganti KIP, itu siswa atau mahasiswa yang keterima atau mau belajar di perguruan tinggi dan mendaftar di jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun Mandiri, itu ketika jalur masuknya keterima, maka KIP-nya akan otomatis keterima. Tapi harus didahului dengan verifikasi atau validasi dari kampusnya masing-masing. Tetapi juga ada yang beasiswa tidak dari awal, ada yang sifatnya ongoing. Ongoing itu teman-teman semua ketika kuliah harus masuk dan registrasi dulu. Harus bayar-bayar dulu, kalau kena UKT jadi harus bayar dulu semester pertama. Statusnya jadi mahasiswa dulu, setelah itu baru silakan bisa mendaftar beasiswa, banyak sekali bisa diakses, khususnya yang dari sektor non pemerintah itu juga kemudian banyak sekali ditawarkan di dunia pendidikan. Kemudian dari jenisnya, beasiswa juga bisa dikatakan ada yang beasiswa penuh dan ada beasiswa parsial. Apa itu Mas? Parsial? Penuh itu mencakup seluruh biaya pendidikan dan juga biaya hidup. Kadang ada biaya buku dan lain sebagainya. Tapi kalau biaya parsial itu kemungkinan ya kadang cuma menyuplai biaya pendidikannya saja, kadang ada yang menyuplai uang sakunya. Jadi macam-macam. Jadi bentuknya tidak penuh. Dan salah satu beasiswa yang penuh itu ya KIP kuliah itu. Karena kita sudah tidak dibebankan untuk membayar biaya pendidikan di kampus, tidak usah bayar UKT, tapi kita juga mendapatkan fee selama per bulan itu 700.000, kemudian mungkin ada uang buku, kemudian dan ada uang-uang yang lainnya yang memang itu menjadi hak setiap penerima beasiswa KIP kuliah ataupun beasiswa yang lain. Gitu. Gini Mas, kalau misalkan ya Mas, aku jadi uang sugih, kaya banget. Terus aku bayari misalkan anak yatim lah, satu anak yatim tak biayai pendidikannya penuh. Apakah itu masuk beasiswa? Secara mudahnya kita bisa memahami itu sebagai beasiswa. Tetapi mungkin beasiswa itu tidak resmi seperti yang kita ketahui bersama. Beasiswanya kan tadi kan kita sudah membahas ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, ada yang pihak swasta. Nah, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta. Tapi sifatnya perorangan karena mungkin ada relasi, ada channel dan lain sebagainya. Salah satu keresahanku dek beasiswa iku Mas. Aku gak pernah iso dapat beasiswa. Soalnya posisiku iku di tengah Mas. Kan beasiswa itu kan lek gak berprestasi ya mohon maaf tidak mampu kan. Lah tidak mampu ya aku enggak tidak mampu banget. Menengah lah. Prestasi ya menengah juga. Enggak ada. Bukan enggak ada, belum. Atau mungkin belum ditampilkan prestasinya. Aku bisa mengatakan aku gak ada prestasi Mas. Gak mungkin lah. Sejauh ini loh Mas. Sejauh ini. Prestasi akademis dan akademis gak ono. Jadi keresahanku itu lah untuk orang-orang yang jamet lewat. Untuk orang-orang yang sedang dalam posisiku, masalahnya aku ya butuh bantuan beasiswa juga butuh, tapi gak ono akses ini gimana Mas? Jadi beasiswa itu benar kata Mas Wirza. Kebanyakan beasiswa itu secara umum ada beasiswa prestasi, itu enggak ada ketentuan itu harus dia kurang mampu atau dia mampu, semuanya dipukul rata kalau beasiswa prestasi. Terus ada beasiswa bagi mahasiswa ataupun dari keluarga yang kurang mampu. Tapi kurang mampunya itu bukan semua orang yang kurang mampu bisa mendaftar, enggak. Tapi harus yang berprestasi. Ya itu juga gitu, kayak KIP, kemudian bidik misi dulu, itu juga gitu. Dia mungkin secara ekonomi nggak mampu, tetapi secara prestasi kemampuan dia itu sebenarnya mampu untuk bisa mengakses ke sana, dan itu yang dicari oleh pemerintah. Permasalahannya kalau kita mungkin apa yang disampaikan Mas Mijar tadi, kalau kita
dikatakan kurang mampu ya ada di tengah-tengah, dikatakan berprestasi juga di tengah-tengah. Saya tidak bisa menyebutkan belum punya prestasi ya, karena setiap orang itu mesti punya kelebihan masing-masing. Cuman kadang-kala kelebihan kita itu tidak kita tonjolkan karena merendah kan, mungkin Mas Wijaya gitu. Oh tidak. Oke. Jadi kalau sepengetahuan saya, beasiswa itu tinggal kita mau mengejar beasiswa yang apa. Kalau kita kategorinya adalah dari keluarga yang menengah dan masih mampu untuk mengakses, membiayai pendidikan kita, maka kita harus mengejar beasiswa prestasi. Lah, syaratnya mengejar beasiswa prestasi kebanyakan itu dari prestasinya. Namanya saja beasiswa prestasi. Apa saja beasiswa prestasi itu? Prestasinya apa? Itu bisa dilihat dari nilai akademiknya. Jadi IP ya, IP semester itu biasanya menjadi patokan. Ya, kalau bisa IP-nya ya di atas 3,5 itu rata-rata rentang persyaratan seperti itu. Kalau bisa ya syukur-syukur 4 itu gampang. Terus prestasi-prestasi lain di luar IPK atau di luar masih di lingkup akademis tapi bukan nilai IP, indeks prestasi bukan, tapi yang merujuk kepada keterampilan dalam bidang akademik misalkan. Kalau saya dulu kan kuliahnya kebetulan di jurusan hukum kan, tapi spesifikannya hukum ekonomi syariah. Saya dulu ada beberapa keterampilan di prestasi ya di ranah jurusan saya yang bisa diakses. Dan itu mendapatkan nilai plus bagi kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Contohnya apa? Misalkan ada lomba debat hukum. Oh iya. Ya, kemudian ada lomba peradilan semu. Itu banyak sekali yang bisa kita akses yang masih ada kaitannya dengan keterampilan kita di akademik. Nah, di samping itu juga ada beasiswa, bukan beasiswa, prestasi non akademik. Misalkan karena saya mikirin suka olahraga, mungkin bisa ikut turnamen-turnamen apa, sepak bola, futsal, basket dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman yang berada di kondisi tengah-tengah, cari nilai lebih dari teman-teman, temukan dulu. Kalau teman-teman sudah bisa menemukan nilai lebihnya, maka insya Allah pemberi beasiswa tidak akan ragu-ragu untuk memberikan beasiswanya kepada kita. Siap. Tapi ono mana sing kurang, Mas? Percuma kita kalau punya prestasi, tapi prestasinya udah usang. Aku duit prestasi, Mas. Aku inget saya. Duit satu prestasi, juara lomba bercerita TK. Kan gak iso kan? Oh, berarti kan bener ada prestasinya kan? Iya, tapi gak iso digawe beasiswa kan, Mas. Berarti yang perlu disoroti selain prestasi non akademis dan akademis adalah masa berlaku prestasinya, ya kan? Bener kan? Nah. Jadi untuk khususnya kepada adik-adik di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau SMK yang kebetulan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa, itu juga perlu diperhatikan. Prestasinya itu rentan waktunya lah, masa kadaluarsanya gitu. Kalau untuk SNMPTN katakanlah, SNMPTN, itu kan juga bagian dari prestasi kan. Itu juga kalau yang teman-teman yang punya prestasi silakan dilampirkan. Baik itu sifatnya prestasi akademik ataupun non-akademik, itu bisa dilampirkan. Lah, prestasi kapan yang bisa dilampirkan? Ya semasa sekolah, SMA itu. Kalau yang seperti disampaikan tadi, prestasinya ketika TK ya itu menjadi usang ya. Jadi mungkin bisa dilampirkan tapi bagi pemberi beasiswa itu kan dilihat, wah ini prestasi TK kok dicantumkan kan gitu. Kasep. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah masuk kuliah untuk mencapai beasiswa ongoing, ketika sudah kuliah salah satu caranya yaitu memperbaiki IP. Karena IP itu juga bagian dari prestasi. Kemudian prestasi yang lain dan yang teman-teman nggak boleh lupakan yaitu terkait dengan organisasi. Wadaw. Karena banyak beasiswa itu selalu berkaitan dengan organisasi, baik untuk pematangan skill, soft skill, kemudian untuk keterbukaan informasi, akses informasi, itu juga menjadi nilai lebih ataupun nilai plus lah dari teman-teman yang aktif di organisasi. Bahkan ada kadang-kadang ada beasiswa khusus yang diberikan kepada penggiat organisasi di kampus. Iya, pernah ada. Oke. Kembali ke omongannya sampean tadi kan, Mas. Di beasiswa tidak mampu pun itu nggak sepenuhnya orang yang tidak mampu dapat beasiswa. Tetap ada proses selektif. Iya kan, Mas? Benar. Lah itu menurut sepengetahuan dan sepengalaman jenengan sampean, cara paling efektif untuk mendapatkan beasiswa itu yang kayak gimana? Mungkin teman-teman siswa sik kepo. Terima kasih.
Kalau saya dulu terkait dengan beasiswa ya, ini harus kita cari dulu. Kita itu mau melamar beasiswa apa? Ya. Kalau saya posisikan diri saya menjadi siswa akhir di Madrasah Aliyah atau di sekolah menengah atas atau di SMK. Yang tahun ini kebetulan saya ingin melanjutkan kuliah dan mendapatkan beasiswa. Maka saya akan lihat kemampuan ekonomi saya, kemampuan perekonomian dari keluarga saya. Apakah keluarga mampu membiayai kuliah saya atau tidak? Ketika keluarga saya tidak bisa mampu membiayai pendidikan saya, otomatis saya harus mencari alternatif lain supaya saya masih bisa kuliah. Nah, salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu mencari beasiswa. Nah, beasiswa apa yang mengcover kita sejak awal? Itu salah satunya kalau kita konteksnya kurang mampu ya, itu adalah beasiswa KIP kuliah. Itu langsung ke Kemdikbud ya. Nanti silakan teman-teman adik-adik untuk mengakses informasi terkait dengan KIP kuliah kemendikbud.go.id. Itu nanti banyaklah alurnya di sana. Caranya pertama yaitu teman-teman harus tahu dulu beasiswanya apa. Kemudian dalami. Oh iya. Cari informasinya itu seperti apa, berkas-berkas dokumennya itu apa yang dibutuhkan. Nah, setelah kita paham, persyaratan kita lengkapi, yang tidak kalah pentingnya itu harus bisa mengukur diri. Karena apa? Ngocom, berkaca. Karena kita tidak akan tahu takdir kita itu akan ditempatkan di mana kan gitu. Kadang-kadang kita itu berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, padahal diri kita tidak pantas untuk mendapatkannya kan gitu. Iya, saya pengalaman Mas dulu. Saya dulu, saya dulu sekolah di Madrasah Aliyah swasta ya. Saya dulu karena mungkin swasta ya, meskipun prestasi alumni dan lain sebagainya sudah lumayan, tetapi namanya sekolah swasta, pasti kalau bersaing di perguruan tinggi yang favorit atau di jurusan yang favorit, pasti kita akan mendapatkan saingan yang favorit juga kan. Nah, sedangkan mungkin pada saat itu prestasi saya masih pas-pasan. Ya mungkin beberapa kali ikut lomba olimpiade atau apa gitu. Tetapi masih belum cukup ternyata. Jadi ketika SNMPTN itu saya nggak lulus karena terlalu mengukur diri saya terlalu tinggi padahal kenyataannya saya rendah gitu. Ekspektasinya terlalu tinggi, bahaya itu. Nah, jadi salah satu cara untuk teman-teman mendapatkan beasiswa itu juga harus memperhatikan bagaimana supaya teman-teman bisa masuk ke perguruan tinggi dulu. Karena karena ya beasiswa itu akan melekat ketika teman-teman sudah masuk kuliah. Percuma kalau teman-teman mendapatkan beasiswa tapi nggak bisa masuk kuliah kan nggak bisa. Syarat untuk mendapatkan beasiswa teman-teman harus kuliah dulu. Kan? Makanya syarat wajib. Maka dari itu salah satu keterampilan untuk mendapatkan beasiswa itu adalah bagaimana supaya teman-teman bisa tembus kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Itu kalau kaitannya dengan KIP. Tapi kalau teman-teman mengakses beasiswa yang lain, baik pemerintah ataupun swasta, cara efektifnya ya tadi pahami dulu beasiswanya seperti apa, prasyaratnya apa saja, berkasnya apa saja, kemudian setelah itu maksimalkan, ikhtiarkan. Kalau ada tesnya silakan ikuti tes dengan baik, kalau sekiranya itu hanya seleksi prestasi, persiapkan prestasi sejak dini. Gitu. Berarti cara gampangnya adalah kita cari celahnya di mana, lalu susun strategi dan lapangannya semaksimal mungkin. Siap, Mas, monggo diminum dulu Mas kok. Cek Kak. Ini sampe disentek. Nggonku sentek. Iki Mas. Ini berawal dari keresahanku juga sih dan teman-temanku yang terwakili ini. Penting gak sih Mas beasiswa itu? Beasiswa itu penting-penting gak penting. Kayak saya boleh mengatakan. Karena sifatnya subjektif. Subjektif dalam arti seseorang itu apakah dia perlu beasiswa atau tidak. Jadi tidak bisa dipukul rata apakah beasiswa itu penting atau tidak. Kalau seseorang orientasinya adalah dia tidak akan bisa kuliah kalau tidak mendapatkan beasiswa, maka hukumnya adalah penting sekali. Bahkan bisa wajib kalau kita mau belajar menghukumi dalam segi fikih ya, guyon-guyonan. Jadi beasiswa itu menjadi penting bagi orang yang membutuhkan. Tapi kalau orangnya tidak membutuhkan, maka ya nggak terlalu penting banget gitu. Lah, kasusnya ketika teman-teman sudah mampu kuliah, keluarganya juga mampu membiayai,
tetapi teman-teman masih pengen mengejar beasiswa, maka niatkan itu bagian dari mempermudah jalan teman-teman untuk membiayai pendidikannya sendiri tanpa merepotkan orang tua. Tapi mengaksesnya bukan dari jalur bukan dari jalur beasiswa yang miskin, tetapi dari jalur beasiswa yang berprestasi. Jadi banyak benefitnya soalnya Mas, beasiswa itu. Jadi kalau beasiswa yang khususnya yang prestasi, itu di samping kita mendapatkan bebas biaya pendidikan, kemudian mendapatkan biaya hidup, tapi beberapa beasiswa itu juga menawarkan kita program-program untuk mengasah skill. Ya, kadang-kadang ada pelatihan kepemimpinan ataupun membantu suatu komunitas tertentu untuk berdampak kepada masyarakat dan banyak lagi. Jadi kadang-kadang beasiswa itu tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemberian berupa uang, tetapi kadang-kadang ada kemungkinan-kemungkinan untuk mencerdaskan kita, untuk mengasah keterampilan kita dalam ketika kuliah dan juga di luar kuliah. Dan ada juga Mas, selain itu mau beasiswa sebagai gelar. Iya gak sih Mas? Kayak anak yang dapat beasiswa itu di mata orang-orang biasa tuh, wih keren. Ada beasiswa padahal ya belum tentu. Oke. Lalu ngobrolkan soal gelar Mas ya. Dapat beasiswa itu beban gak sih Mas? Sampean sebagai mahasiswa yang pernah dapat beasiswa. Beban gak sih? Salah dulu karena saya menggantungkan kuliah itu dari beasiswa, maka sebisa mungkin saya harus mempertahankan beasiswa itu. Kadang-kadang jadi beban, karena ketika awal masuk kuliah semester 1, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu kondisinya kuliah itu seperti apa, bagaimana cara memperoleh IP yang bagus, bagaimana supaya kita menyesuaikan diri. Karena fase-fase awal kita masuk ke dunia perguruan tinggi itu adalah fase-fase transisi. Jadi yang sebelumnya kita itu hanya menjadi siswa yang selalu kita bertumpu kepada guru. Tapi ketika kita kuliah mandiri. Itu kita mandiri, sifatnya individual. Jadi dosen hanya mengantarkan kita. Wah, ini harus kita cermati gitu loh. Fase-fase transisi ini kemudian kalau kita bisa menyesuaikan dengan baik, maka kita akan berhasil. Tapi kalau kita tidak bisa adaptasi dengan ketentuan-ketentuan dalam perguruan tinggi, maka kita akan menjadi kesulitan. Karena ternyata di perguruan tinggi atau di kampus, itu tidak hanya menawarkan kita untuk kuliah saja. Kalau dulu ketika kita sekolah, kita masuk, itu kan masuk sekolah, itu sifatnya kan kayak wajib gitu. Kalau kita nggak masuk, kita dicari guru, kita dicari kepala sekolah, dipanggil keluarganya. Tapi kalau kita kuliah, itu kita masuk nggak masuk ternyata nggak dicari sama dosen. Kebanyakan ya, karena yang butuh itu adalah mahasiswanya, bukan dosennya. Kan gitu. Nah akhirnya ini subjektif pendapat dari saya ya, beasiswa itu justru menjadi penyemangat bukan menjadi beban. Karena target saya dulu, just sharing ya, untuk sharing. Iya gak apa-apa Mas. Saya dulu ketika semester 1 itu menaruh target IP itu harus minimal bisa mempertahankan bidik misi. Kalau dulu kan bidik misi itu yang sekarang mungkin KIP. Dulu itu batas minimumnya adalah 3,5? Enggak, 2,75. Rendah itu. Tapi pada saat itu semester 1 ya kepikiran terus, bisa nggak ya mempertahankan bidik misi ini mencapai IP segitu itu gimana? Akhirnya ada kekhawatiran. Wah, akhirnya karena sudah khawatir kalau sesuatu itu berangkat dari keresahan, maka akan timbul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan semakin terpuruk karena dengan adanya kepikiran itu atau keresahan itu tidak diimbangi dengan ikhtiar yang baik, usaha yang baik. Tapi kemungkinan kedua bisa menjadi lebih berhasil, bisa menjadi sukses. Karena apa? Karena keresahan itu kemudian dia mengusahakannya dengan baik semaksimal mungkin. Akhirnya dia bisa melampaui target-targetnya. Jadi kesimpulan dari saya bahwa beasiswa itu tidak seharusnya dijadikan sebagai beban. Jadi jadikan itu sebagai semangat untuk melecut diri kita supaya bisa berprestasi, bisa memanfaatkan beasiswa itu dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena kita kalau sudah dibebankan atau sudah mendapatkan beasiswa, maka kita itu sebenarnya mendapatkan privilege dibandingkan
siswa yang lain yang belum dapat beasiswa. Oh ya. Kalau kita ketika mendapatkan beasiswa kok gitu-gitu saja, menyalahgunakan ataupun dalam arti kata tidak memanfaatkan dengan baik, justru menjadikan itu beban, maka ya kasihan teman-teman yang membutuhkan tapi tidak dapat. Oh iya. Betul kan? Nah, jadi ya kalau saran dari saya untuk ketika teman-teman nanti mendapatkan beasiswa, jadikan beban nggak apa-apa, tapi usahakan beban itu dijadikan untuk teman-teman semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasi. Bahan bakar semangat. Ngoten Mas. Memanfaatkan privilege juga kan Mas. Benar. Oke, sebelum kita tutup Mas, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Dery kepada teman-teman yang nonton terkait beasiswa atau yang lain, silahkan. Baik, untuk adik-adik kita bersama di jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah aliyah atau setingkatnya yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi, pesan dari saya tetap semangat karena modal utama untuk meraih sesuatu itu adalah semangat dulu. Ketika sudah semangat, kumpulkan niatnya. Apakah teman-teman pengen kuliah itu murni sebagai niatan baik dari teman-teman ataukah hanya sekedar koyok liyane. Ya, karena yang lain kuliah, saya juga harus ikut kuliah. Nah itu kan menjadi niatnya kurang, totalitasnya kurang. Jadi niatnya silakan diperbarui lagi, apakah kuliah itu menjadi kebutuhan atau sekedar untuk menjadi ikut-ikutan. Lah ketika niatnya sudah kuat, selanjutnya tinggal berusaha. Jalannya itu banyak sekali, jalan untuk mendapatkan beasiswa. Seperti tadi, kalau teman-teman semua itu berangkat dari keluarga yang kurang mampu, bisa mengakses beasiswa KIP kuliah, ataupun beasiswa yang bagi siswa Lamongan ya, itu nanti bisa mengakses beasiswa Pemkab Lamongan di perguruan tinggi Jawa Bali dan perguruan tinggi swasta di Lamongan sendiri. Kemudian teman-teman yang merasa nanti siap berprestasi, itu bisa mengajukan beasiswa dari ranah prestasi. Kalau sebagai kesimpulan dari saya, pesan untuk teman-teman yang masih memperjuangkan itu yang berangkat dari beasiswa bagi teman-teman yang kurang mampu, maka posisikan diri kita itu menjadi butuh untuk beasiswa. Kalau kita menjadi butuh beasiswa, maka membutuhkan effort yang lebih. Kalau seseorang sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa kuliah tanpa beasiswa, maka itu akan mati-matian. Ya, ibarat kata mendaki gunung, menyusuri hutan ataupun menyusuri apapun pasti dilalui. Karena itu jalan satu-satunya untuk kuliah. Tetapi bagi teman-teman yang punya jalan lain, silakan diusahakan. Saya pesan saja untuk teman-teman yang kurang mampu secara ekonomi atau finansial keluarganya, tetap niatkan diri karena jalan untuk mencapai perguruan tinggi itu banyak sekali. Saya bisa sharing, saya dulu ada pengalaman, di desa saya itu ada saya punya 2 teman, termasuk saya, 3 berarti. Itu sama-sama dari keluarga sederhana lah, ya. Dikatakan mampu ya mampu, tapi tidak mampu untuk kuliah, gitu ya maksud saya. Jadi jalan satu-satunya harus dapat beasiswa. Beasiswa, iya. Karena kita dari awal menggantungkan diri pada beasiswa, maka ya segala upaya kita ikhtiarkan, mulai dari minta doa orang tua, untuk minta doa dari guru-guru, kiai-kiai kita, kemudian belajar, mempersiapkan soal-soal, tes-tes untuk masuk ke perguruan tinggi, kemudian menata batin kita, terus kita tirakatannya juga perlu bagi teman-teman yang mungkin dari pondok dan lain sebagainya. Itu nanti insya Allah ketika teman-teman menyiapkan itu dengan baik, maka insya Allah pasti ada jalannya. Kasusnya saya sharing saja ya. Iya apa Mas? Saya sama 3 orang ini nekat daftar bidik misi kemudian ikut senam PTN. Senam PTN 3-3-nya nggak ada yang keterima. Waduh. Nggak ada yang keterima. Karena mungkin prestasi kita biasa-biasa saja gitu loh ya. Biasa saja, akhirnya ya wis nggak apa-apa. Ya sempat galau dulu karena hampir ya Allah ini pengen niat tapi kok nggak keterima di jalur pertama. Tapi nggak patah semangat karena masih ada SBMPTN. Kalau sekarang kan SBMPTN ini harus didahului dengan UTBK dulu. Kalau dulu langsung SBMPTN kita tes, milih tes di mana. Nah, setelah itu ini satu-satunya cara adalah harus lulus SBMPTN. Akhirnya saya bertiga itu dan teman saya wis niatkan bismillah ngejar lagi.
Akhirnya, alhamdulillah saya keterima SBMPTN dengan sebagai beasiswa bidik misi. Kemudian teman saya yang satu juga keterima beasiswa juga, bidik misi di UNESA juga. SBM juga. SBMPTN juga. Dan yang satu, ini nggak keterima sendiri. Waduh. Teman saya itu nggak keterima sendiri, nggak tahu ya karena mungkin belum rezekinya. Tetapi karena dia masih memelihara niatnya, akhirnya dia ikut jalur mandiri. Ya di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Tapi di perguruan tinggi Islam, UIN. Wow. Lah, kan di UIN mekanisme beasiswa bidik misi itu berbeda. Sifatnya ongoing. Iya. Akhirnya ketika dia keterima di UIN lewat jalur mandiri, terus dia itu bayar dulu kan otomatis. Bayar karena reguler dia, bayar UKT dulu. Lah setelah itu dia daftar beasiswa, 2 langsung yang didaftarin. Daftar bidik misi dan juga daftar PMK Lamongan. Beasiswa PMK Lamongan. Keterima dua-duanya? Dua-duanya keterima. Lah. Akhirnya karena beasiswa bidik misi itu tidak boleh mendapatkan beasiswa yang lain, begitu juga beasiswa PMK itu juga tidak boleh mendapatkan beasiswa yang lain, maka harus milih salah satu. Dan kebetulan saat itu teman saya memilih beasiswa bidik misi. Dan akhirnya dari 3 teman saya ini termasuk saya, alhamdulillah 3-tiganya mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, dari pelajaran itu kita bisa mengambil penekanan bahwa sebenarnya kalau saat ini ada yang berbicara bahwa tidak bisa kuliah karena kendala biaya, itu hal yang menjadi kurang relevan lagi. Karena sudah banyak akses untuk kita meraih pendidikan secara rata. Karena itu adalah bagian dari pemerintah juga untuk bagaimana supaya memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi tetap semangat untuk adik-adik di kelas 3 ataupun yang telah lulus dan belum kuliah. Semoga jalan dan juga ikhtiar teman-teman untuk mencari beasiswa dan kuliah di perguruan tinggi yang teman-teman impikan bisa terrealisasi dengan tentunya mendapatkan ridho dari Allah dan juga orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Mas Dery sudah menyempatkan waktunya. Dan juga untuk teman-teman tetap semangat, masih kalau kata Bang Jai di episode kemarin, masih banyak jalan menuju AC Milan. Oke, saya Mirza Arsani bersama Mas Dery Ariswanto. Mohon pamit undur diri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.